Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali kami datang bersyukur ke hadirat-Mu ya Tuhan, Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, apa yang telah kami kerjakan di dalam 1 minggu ini, Engkaulah yang memberkatinya, agar menghasilkan buah yang lebat. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ajari kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh kami mengerti. Dan ajari hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, agar kebenaran firman-Mu boleh disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami saat ini. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini, yang kami panjatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara kami yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, demikian juga saudara pemirsa yang ada di rumah saat ini. Firman Tuhan menyapa kita pada Minggu 17 November 2024, tertulis dalam kitab Evangelium Matius, pasal 24 ayat 9 hingga ayat 14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, terimalah salam dari kami, Jemaat HKI Onan Runggu, Resort Sipahutar 2, Daerah 2, Silindung Pangaribuan. Salam, Tuhan memberkati kita semuanya.
Tema minggu kita saat ini minggu ke-25 setelah Trinitatis. Tertulis dalam kitab Matius 24 ayat 9 sampai 14, yakni orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari tema tersebut boleh kita memahami bahwa menceritakan tentang akhir zaman. Berbicara tentang akhir zaman berarti kita berbicara tentang parousia atau kedatangan Kristus kedua kalinya untuk memerintah dan untuk menjemput orang yang percaya dan setia kepada Yesus. Dalam parousia ini, Yesus yang menjadi memerintah di dalam setiap kehidupan orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Dalam parousia ini ada sebuah kemenangan, kebahagiaan buat orang-orang yang telah dimenangkan dan dimerdekakan oleh Kristus untuk mengalahkan semua bentuk tantangan, terlebih godaan-godaan sang iblis di dalam kehidupan. Kemerdekaan, kemenangan yang telah dimiliki oleh orang yang percaya kepada Yesus, yakni memiliki hidup yang kekal. Dalam Matius pasal 24 ini, Yesus memberitahu kepada muridnya tentang akhir zaman. Ada beberapa tanda-tanda akhir zaman akan tiba. Dan tanda itu harus diperhatikan oleh para murid dan orang yang percaya kepada Tuhan. Tanda-tanda tersebut yang pertama dikatakan pada ayat 2, Matius 24 ayat 2, segala bangunan akan diruntuhkan. Yang kedua, adanya para penyesat mengatasnamakan nama Yesus atau bangkit para nabi-nabi palsu. Boleh kita lihat di ayat 5 dan ayat 11. Yang ketiga, ada deru perang. Boleh kita lihat di ayat yang ke-6. Yang keempat, terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai daerah. Boleh kita lihat di ayat 7. Yang kelima, adanya penyiksaan terhadap pengikut Yesus dan akan dibenci. Khotbah kita saat ini pada ayat yang ke-9. Yang ke-6, akan banyak orang murtad dan saling membenci. Di ayat yang ke-10 tadi sudah kita bacakan. Yang ke-7, terjadi kedurhakaan sehingga tidak adanya lagi kasih. Di ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melihat peristiwa tersebut, kita diarahkan agar berpegang pada ajaran Kristus. Kita diarahkan hanya berpegang pada ajaran Kristus. Dan oleh ajaran Kristuslah kita dimampukan untuk tidak tergoda pada pengajar sesat. Dan oleh ajaran Kristuslah kita mengetahui kuasa dan mujizat Tuhan bagi dunia dan juga kita, orang yang telah diselamatkannya. Dan oleh ajaran Kristuslah kita kuat dan dimenangkan untuk menghadapi segala pertentangan dari orang dan angkatan yang menyesatkan,
dari orang dan angkatan yang tidak berkenan pada pemberitaan Injil. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada ayat yang ke-13 dikatakan, hanya orang yang bertahan sampai kesudahan atau akhir yang akan diselamatkan. Agar kita diselamatkan oleh Tuhan pada akhir zaman, kita harus bertekun menjadi orang-orang kudus dengan menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ada sebuah lagu yang mengatakan, setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setialah, setia-setialah, setia sampai mati. Itulah hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah hidup yang dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini minggu terakhir kita rayakan minggu setelah Trinitatis. Pada hari Minggu tanggal 24 November mendatang, kita akan memasuki minggu akhir gerejawi. Selama kita memasuki minggu Trinitatis, kita telah diajarkan tentang ketritunggalan Allah. Dan kita diajarkan tentang kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua ciptaannya, bagi dunia, bagi orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Oleh karena itu, perjalanan hidup kita masih panjang jauh ke depan. Dituntut dari kita agar kita setia sampai akhir, setia sampai mati di dalam mengikut Yesus, setiap sampai mati di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Jangan pernah sekalipun tinggalkan ajaran Tuhan dalam hidupmu, sekalipun itu ada pengajaran-pengajaran yang baru yang kita dapatkan, yang kita temui di dalam perjalanan hidup ini. Hanya di dalam pengajaran Tuhan hati kita, jiwa kita memperoleh kemurnian yang sejati. Hanya di dalam pengajaran Tuhan hati kita, jiwa kita, pikiran kita memiliki pengharapan masa depan. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, itulah pengharapan kita, yakni surga yang kekal. Kehidupan kita di dunia ini bukanlah akhir dari tujuan hidup kita. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah memperoleh anugerah Tuhan. Namun, akhir dari tujuan hidup kita yakni kita memperoleh kehidupan yang kekal, yakni surgawi. Dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 30a dikatakan, hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu ialah surga kehidupan kekal.
sebagai anugerah Allah bagi orang yang setia percaya kepada Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadilah menjadi orang yang benar dalam perjalanan hidupmu. Jadilah orang yang benar dalam mengikuti Yesus. Dengan kebenaran itu, maka akan timbul dan lahir jiwa yang bertahan sampai kematian untuk mengikuti Yesus. Sehingga keselamatan kita peroleh. Sekalipun dikatakan di dalam ayat 9 tadi, kita diserahkan dan disiksa, serta dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena nama Tuhan. Oleh karena kita mengikut Tuhan dalam hidup ini. Namun, Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Dengan kuasanya, dengan tangannya, kita dihalaunya dari tangan musuh-musuh kita. Dari orang-orang yang menyiksa kita, dari orang-orang yang membenci kita, dan dari orang-orang yang akan membunuh kita. Dan memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengikuti Yesus itu sangat sulit. Tantangan, penderitaan akan dihadapinya. Jika hal itu terdapat kita hadapi di dalam hidup kita mengikuti Yesus, jangan gentar di dalam mengikut Tuhan. Ingat, masih ada nanti orang yang tidak bertahan dalam mengikut Tuhan. Dalam penantian kedatangan Yesus di akhir zaman. Itulah yang dikatakan tadi di ayat yang ke-10 itu. Banyak orang yang murtad. Mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Murtad tidak akan mengikuti Yesus. Apakah bahagian dia di dalam air hidupnya nanti? Dia tidak akan memiliki surgawi. Dia tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. Yang telah Tuhan Allah sediakan di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Api neraka telah menantinya di tengah-tengah penghakiman tersebut. Dan kita akan melihat para nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Kita telah diajari Bapak Ibu Saudara yang terkasih selama ini. Bagaimana gambaran para nabi-nabi palsu. Kalau menurut perjanjian lama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka ingin menyenangkan dirinya sendiri. Mereka ingin memberitakan sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan keinginan orang lain. Supaya mereka memperoleh apa yang mereka inginkan di dalam hidupnya. Mereka mengajarkan yang tidak benar sesuai dengan ajaran Tuhan. Oleh karena itu, jangan mau terikut oleh para pengajar-pengajar palsu, oleh para nabi-nabi palsu. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di zaman era 4G saat ini, banyak orang sudah pada tidak memiliki kasih. Ada istilah, siapa lu, siapa gue. Orang Kristen mengatakan, kasihlah pengikat untuk menyempurnakannya.
Oleh karena kasihlah kita boleh saling mengenal satu dengan yang lain. Oleh karena kasihlah kita bisa bersekutu saat ini di bait suci ini. Tetapi dalam perjalanan hidup saat ini, kasih itu telah dingin. Kasih itu sudah berkurang dari kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka dengan khotbah kita saat ini kita diarahkan dan diajarkan tumbuh kembangkan kasih itu. Karena kasihlah yang paling besar di antara semuanya dalam perjalanan hidup kita ini. Rasul Paulus mengatakan hal yang demikian dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Hanya 3 holak tolu donaho. 5 holong hapur siao doho pakirimon. Holongido naubalga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan kasih boleh kita merasakan apa yang dirasakan orang lain kepada kita. Dengan kasih boleh kita melihat apa yang sedang dialami, dipergumulkan orang lain di dalam hidupnya. Dengan kasih kita boleh menolong, membantu orang dalam kesusahannya. Seperti khotbah kita pada hari Minggu 10 November kemarin. Oleh karena kasihnya kepada Tuhan, dia mampu untuk memberikan apa yang ada padanya, seorang janda yang miskin. Karena kasihnya muncul dan timbul lahir terhadap Tuhan, maka dia memberikan persembahan hidupnya, apa yang ada padanya di dalam kehidupan kesederhanaan. Kasih itu menyempurnakan semuanya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita saat ini, tugas orang yang setia dan percaya kepada Yesus di tengah kehidupan ini ialah memberitakan Injil ke semua bangsa. Itu dikatakan di ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kapan akhir zaman itu datang? Kita tidak tahu kapan waktunya. Hanya saja kita diajak harus memberitakan Injil Tuhan ke semua bangsa. Tak seorang pun yang mengetahui kapan harinya Tuhan datang. Tetapi kita dituntut dan diarahkan supaya tetap waspada dan selalu menanti-nantikan hari kedatangan Tuhan itu dengan kesetiaan yang sejati, kesetiaan yang murni. Kalau Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itulah tugas kita dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam penantian akhir zaman. Baik atau tidak baik waktunya, berita keselamatan, berita Injil, berita sukacita yang telah Tuhan perbuat di dalam segala kehidupan kita harus kita beritakan. Supaya banyak orang yang percaya diselamatkan oleh Tuhan. Supaya
Banyak orang yang percaya, tetap senantiasa setia mengikut Tuhan. Amin. Kita nyanyi.